kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita akan meminta tanggapan dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang dulunya adalah mantan Bupati Trenggalek. Bagaimana tanggapan dia, apa fakta dan analisanya saat ini tentang pro kontra pertambangan emas di Trenggalek. Ikuti saya. Saya sudah bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak. Apa kabar, Pak? Baik. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Nah, sebelum saya mau bertanya soal sikap dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang pertambangan emas yang ada di Trenggalek begitu, saya juga ingin tahu nih, benar nggak sih Pak Wagub juga ikut dalam petisi menolak tambang emas di Trenggalek? Itu saya penasaran, faktanya benar nggak sih Pak Wagub? Saya mendukung. Jadi petisi itu adalah mendukung Bupati Trenggalek. Nah, kita sepakat, saya mendukung bahwa setiap kegiatan itu seyogyanya dapat dukungan dari Bupati atau Wali Kota. Dan saya pernah menjadi Bupati Trenggalek juga. Saya tahu perjalanan sejarah dari pertambangan emas ini, dan saya bisa memahami langkah yang diambil oleh Pak Bupati Trenggalek. Tapi kalimat saya jelas, bahwa saya mendukung agar proses eksploitasi jangan dulu berjalan sebelum ada kejelasan. Masyarakat benar-benar memahami konsekuensi lingkungannya apa, konsekuensi manfaat ekonominya apa kepada masyarakat gitu. Itu penting sekali sebelum bahkan melangkah ke aktual eksploitasi gitu. Jadi ini posisi yang saya ambil sebagai warga Jawa Timur yang pernah jadi Bupati Trenggalek. Nah, kalau posisi ini saya ambil dengan juga sudah kula nuwun kepada Ibu Gubernur. Karena apa? Karena banyak sekali kesalahpahaman yang mengira bahwa saya tidak sesuai dengan omongan saya dulu. Saat saya jadi Bupati Trenggalek, jejak digitalnya jelas. Saya mengatakan izin eksplorasi sudah ada sebelum saya jadi Bupati. 2005? Iya. Waktu saya masuk, minta izin lingkungan. Saya nggak mau kasih izin lingkungannya sebelum masyarakat oke. Karena saya pernah bikin komitmen ke masyarakat. Waktu itu masyarakat minta saya menolak tambang. Saya bilang alasannya apa dulu? Kami nggak yakin dampak lingkungannya, manfaat ekonominya. Ya kalau belum yakin, terus kalau berubah pikiran gimana? Saya bilang. Jadi gimana Pak? Ya saya bilang aja saya nggak akan mengizinkan kalau kalian belum mau. Secara pribadi Pak Wagub pada saat 2016 sejak jadi Bupati itu sudah pernah langsung kemudian mencari tahu nggak PT Sumber Mineral Nusantara, PT SMN ini bagaimana sih paling tidak gitu loh portfolionya dalam pertambangan? Ya, saya memang dengar lah ada beberapa yang juga terkena problem waktu itu, tapi ada geologis yang diutus itu Presiden Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Kredibel lah saya bilang. Ketemu juga salah satu geologisnya dari UCL dari London. Saya kebetulan pas lagi kuliah di Oxford, jadi denger lah, oke lah. Makanya saya bilang, saya kan pernah kerja di Bank Dunia juga kan, di World Bank. Kita tahu AMDAL yang benar tuh yang kayak gimana. Nggak bisa cuman yang penting checklist aja dipenuhi. Karena esensinya gini loh, analisis dampak lingkungan itu bukan untuk formalitas, mitigasi resiko. Artinya kita ingin mengantisipasi. Karena kalau hal tersebut terjadi, nggak cuman, oh saya punya AMDAL, pokoknya saya harus jalan. Enggak. Kalau kita di AMDAL bilang tidak akan ada potensi dampak ini, tapi bisa kita atasi. Ternyata tidak bisa teratasi, boleh jalan? Nggak boleh. Karena AMDAL itu adalah antisipatif. Nah, hari ini apa risiko terjadi? Risiko sosialnya. Masyarakat menolak. Ini bagian dari Environmental Social Impact Assessment. Kalau masyarakat hari ini menolak, dan yang penolakannya itu paripurna ya, karena apa? Karena bupatinya juga ikut menolak. Artinya belum clear. Gitu. Kalau dikatakan tarik ulur, tidak ada ketidaksinambungan antara misalnya ya B2G deh, katakan perusahaan dengan government dan pemerintah dalam hal ini kabupaten pada saat itu dan juga provinsi kan sudah diprovinsikan legalitasnya. Gimana? Kalau kerasanya seperti itu, orang petisi sampai masuk gitu artinya. Udah jelas gampangnya gini aja lah. Ini urusan saya sama SMN. Karena SMN itu bisa melakukan eksplorasi waktu itu, saya menggaranti depan publik. Gitu loh. Lah terus kalau dia jalan tapi nggak lapor kepada garantornya, nama saya di depan masyarakat bagaimana? Ini etika. Dan sampai hari ini saya nggak merasa diajak komunikasi. Ya artinya saya merasa komitmennya nggak dijalankan. Bukan komitmen aneh-aneh, komitmen kepada masyarakat. Betul. Saya nggak mau jadi pemimpin Trenggalek yang legasinya Trenggalek yang tadinya istilahnya virgin forest tiba-tiba ditambang dan publik pun nggak agree gitu loh. Tapi kalau publik agree, ini adalah resiko bersama kita. Kita ngambil pilihan
ini worth it atau enggak gitu. Nah kalau sekarang sudah punya izin eksploitasi tapi kemudian nggak mau ada ekstraksi juga dari provinsi, nanti main kucing-kucingan dong jadinya Pak Wagub. Beda gini, ini ekstraksi loh, ya. Tambang ini. Pasti ketahuan. Agak beda dengan misalnya dia bangun pabrik. Yes. Untuk menyerap tenaga kerja yang banyak, ya kan? Itu, yang kayak gitu justru ya kita yang berhadapan sama masyarakat, kita yakinkan ini bagus untuk kalian. Oke. Tapi kalau tambang, ya tentunya mereka kan banyak social expert, environmental expert, mereka lah yang harusnya proaktif, bermodal, emang harus bermodal industri itu untuk punya. Kalau orang duitnya tipis-tipis, begitu ada masalah bisa nggak dia nanganin? Saya tanya. Ini tambang emas loh. Hari ini pun izinnya belum jalan. Kenapa? Karena kewajiban-kewajibannya juga yang sederhana seperti jaminan reklamasi belum dipenuhi. Tapi saya bilang, kalaupun dibayar jaminan reklamasi, saya juga masih belum berubah posisinya. Karena apa? Karena yang penting masyarakat belum jelas dapat apa. Bupatinya juga bersama masyarakat belum setuju untuk ini lanjut ke tahap eksploitasi. Pak Emil Dardak, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu Pak Wagub. Kita doakan sambil kita lihat nanti bagaimana kemudian ya penyelesaian ini ya, karena memang di satu sisi masyarakat juga berharap banyak dari pemerintah tentunya dalam menjaga lingkungan dan kesejahteraannya. Kita temukan fakta berikutnya.